biasa. Ini pegawai saya semua. Weh, ini penontonnya anak muda nih. Umur berapa rata-rata? 17 tahun ada? Nanti habis ini tim kreatif ke kantor saya ya. Kenapa tuh Mas? Apa? Kenapa? Mau saya keramasin mereka. Saya nggak ikut dikeramasin kan Pak? Oi, saya pakai baju ini sama Fanny karena kita ini mau menyambut ulang tahun HUT Transmedia ke-17 tahun. Nah, ya kan? Makanya saya pakai ini. Gitu. Temanya apa Mas? Saya pakai ini walaupun ini juga agak-agak sempit nggak tahu agak gimana Bisa gitu. kelihatan ya kayak ngangkat dikit robek nih. Agak, kan naik susah, turun susah, tapi ya gitulah ya. Ya namanya juga nyolong ya nggak apa-apa Mas, lah ya. temanya adalah milenial. Wah, pas banget. Jadi milenial itu adalah mereka yang lahir antara tahun 81 sampai tahun 96. Oke, aku 91 masih bisa ya. Mas Bisa. Dedi lahir tahun berapa? Saya lahir tahun abad berapa gitu. Jadi anak-anak yang berusia 22 tahun sampai 33 ya gitu Something ya. Itu masih milenial. Oke, aku masuk Kalau di bawah milenial. 20 tahunan itu mereka generasi Z. Jadi ini mungkin adik-adik di sini atau milenial apa generasi Z lah pokoknya. Iya, sebelumnya itu X. Sebelumnya X ya. Mas Dedi termasuk? Saya termasuk A. Tua saya lahirnya banget tahun tuh. 70-an gitu. Oke. Nah, Ya. Mas Ded, Ya. Mas Ded bukannya kemarin kalau aku nggak salah lihat di YouTube-nya ngebahas juga kan seminar mengenai milenial. Saya sering seminar tentang milenial untuk Oke. bantu milenial tentang kehidupan dan sebagainya gitulah. Oh. Kenapa? Anda mau apa? Berarti Mas Dedi udah tahu dong fakta-fakta milenial kan? Kau tahu. Kalau aku saya juga ahli. punya faktanya, Apa punya itu? datanya. Oke. Jadi katanya pertama, Satu, milenial itu selalu terkonek dengan gadget. milenial itu selalu terkonek dengan gadget, betul. Yang punya. Yang nggak punya gadget ya enggak. Iya. Jadi kayak zaman sekarang apa-apa lihat handphone. Apa-apa lihat handphone. Jadi manusia milenial itu sekarang satu hari itu hampir 4 jam itu hidupnya hanya di gadget doang. Jadi 4 jam itu hanya di gadget doang. Jadi bayangkan ya sehari itu 4 jam di gadget. Jadi bayangin waktu yang dihabisin sama mereka di gadget itu selama 4 jam. Nah, ya kan? Selama 4 jam Selama waktunya di 4 gadget. jam, betul. Anda bayangkan kalau 4 jam itu tidak hanya digunakan di gadget, tapi Anda gunakan untuk kebutuhan lain, berarti Anda dapat hal yang lain. Bukan cuma liatin gadget doang. Liatin gadget cuma stalkingin orang, liatin kehidupan orang lain, lama-lama stres sendiri. Oh, tapi Mas kan ada juga walaupun 4 jam ngeliatin gadget tapi mencari informasi. Lihat review site misalnya, Ya. mau ngeliat makanan apa nih reviewnya, mau pergi kemana reviewnya bagaimana. Nah itulah dia yang mereka tidak sadari bahwa semua yang ada di gadget, semua yang ada di sosial media itu palsu gitu. Kan nggak mungkin kan Anda naruh foto di Instagram lagi jelek? Manggut-manggut berarti benar. Foto ke Instagram kan, angle dulu, lighting ya kan, kamera 360 gitu kan. Minggir sini, kurang manyun, gitu kan. Itu. Wah, kayak dari sini bengkok nih hidung dari kiri aja Jadi akhirnya kita terbiasa melihat hal-hal yang, kok bagus semua, yang jelek cuman gue doang gitu. Oke deh. Tapi ada fakta kedua nih Mas. Apa itu? Katanya lebih percaya omongan secara langsung. Enggak. Hah? Milenial Enggak? itu malah lebih percaya terhadap berita yang diberikan. Kenapa? Karena zaman sekarang berita-berita tuh semuanya keluar, diberitain. Ya kan, lewat WhatsApp, lewat Facebook, ya kan. Jadi semuanya tuh lewat berita-berita seperti itu. Tapi memang kalangannya beda-beda. Kalau milenial biasanya Instagram, Facebook biasanya emak-emak, gitu kan. Iya benar. Emak-emak liatin Facebook isinya blokir Blackpink gitu doang. Wah lagi hot itu kayaknya ya. Jadi nggak benar? Nggak lebih percaya omongan langsung? Karena mereka dengan ada gadget tuh udah jarang ngobrol. Orang ngobrol aja pegangan handphone kok sekarang. Ya kan Iya. ketemu teman pegangan handphone. Pacaran lewat handphone. Gimana? Apanya dipacarin? Handphonenya? Nah itu nggak bisa. Oke, kalau gitu ada fakta terakhir. Katanya berpikirnya efektif dan juga efisien Mas anak-anak milenial. Nah, gini, berpikir cepat iya. Berpikir cepat iya. Tapi kalau efektif dan efisien menurut saya enggak. Kenapa Tapi enggak? berpikirnya cepat. Kenapa enggak? Apa kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak Loh, efektif saya kan dan... ahlinya. Oh, ahlinya. Iya. Oke. Kenapa tidak efektif dan efisien? Karena apa informasi yang mereka dapetin juga tidak efisien. Gini, sekarang semua orang kalau bingung tanyanya Google. Benar. Ya kan? Lihatnya Wikipedia. Betul. Nyari orang Wikipedia. Anda tahu nggak Wikipedia itu yang edit orang juga? Dan semua orang bisa ngedit Wikipedia. Saya bisa ngedit Wikipedianya orang. Artinya fakta-fakta yang datang itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Jadi harusnya yang benar. Apakah yang lewat internet itu ada batasnya? Lewat dulu? Enggak. Semua orang bisa naruh sesuatu di media dan di internet gitu. Oke. Udahlah, saya mah paling benar. Iyalah. Ini
Di debat sampai kapan juga nggak bakal bisa menang, pasti kalah, jadi terima aja ya. Betul. Tapi bicara tentang milenial, nah milenial itu punya ide yang banyak. Kenapa punya ide yang banyak? Karena mereka lihat hal yang banyak yang selama ini kita nggak pernah lihat. Biasanya kalau kita kan lihat harus ketemu, harus pergi ya kan, jalan-jalan. Tapi sekarang lewat YouTube, Instagram semuanya, apapun bisa kita lihat informasinya masuk. Iya. Nah itu dia, makanya saya punya narasumber. Ini milenial juga, kemarin heboh karena membuat jaket paintingnya Jokowi. Oh, yang sempat heboh juga di sosial media dan juga berita ya. Ya, jadi Pak Jokowi itu pakai jaket bertema Indonesia gitu ya. Nah yang buat adalah milenial ini. Dibuat, oke, painting ya. Dilukis. Dilukis. Ya. Namanya adalah Never Too Lavish. Kita lihat dulu siapa mereka. Hand painting. Inilah jasa yang ditawarkan Never Too Lavish pada para pelanggannya. Sentuhan gambar dan warna mampu membuat tampilan yang berbeda dan unik. Adalah Aska, Howdy, dan Bernhard yang mengusung ide kreatif bisnis jasa ini. Salah satu karyanya adalah jaket jeans bergambar peta Indonesia yang menjadi viral karena dikenakan oleh Presiden Joko Widodo. Jasa lain yang ditawarkan Never Too Lavish adalah rekonstruksi dan dekonstruksi. Sesuai namanya, mereka akan membongkar dan membentuk ulang barang-barang pesanan pelanggannya. Seperti potongan tas branded yang digabung dengan sepatu olahraga. Ya, jadi nih kalau Anda belum tahu ya, ini barang-barang yang ada di sini nih adalah karya dari Never Too Lavish. Lavish. Gitu. Benar cara ngomongnya? Ya, betul. Oke, Never Too Lavish. Di sini ada Bernard, Ya. Aska, Howdy. Howdy. Ya, oke. Jadi apa sih yang mereka buat? Yang mereka buat ini sebenarnya ngerusakin barang. Terus sakit barang. Ya kan bener kan? Itu kan kata-kata kasarnya tuh. Destroy to create. Jadi barang to create. dirusak, dibikin lagi. Wah, nggak punya kerjaan mereka ini. Jadi misalnya aku punya tas nih, tas mahal, terus aku kasih ke Bentar, kalian. Anda punya tas mahal nggak dulu? Enggak sih, Ya ini udah, kan oke. skenario aja ya. Jadi Anda punya tas aja gitu? Iya. Iya, tas aja. Saya punya tas yang nggak mahal. Iya. Iya. Saya kasih, terus misalnya tolong dong bikinin jam, misalnya gitu ya. Atau bikinin ini. Gimana? Tas bikin jam? Hah, bisa nggak? Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin nggak? Atau tasnya dibuat apa? Di-create sebagai apa? Sepatu misalnya. Wih, Tas bikin kulit jam bisa. Iya. Bisa. Oh, kulit jam, ya. Kalau tas bikin jam agak sulit, Mbak. nggak bisa ya. Nggak ada, pernya nggak ada tuh tas. Baik, tapi sepatu bisa. Bisa. Terus misalnya ada sepatu nih, sepatu kamu. Kasih ke dia, wah dipotong-potong. Dipotong terus? Dipotong, disambung lagi. Sama bentuknya. Jadi kalau kerja. Enggak ya. Jadi misalnya ada merek tertentu, gua kasih ke Ya, lo. jadi biasanya begini, biasanya customer kan kita mau kasih experience kepada customer Ya. kan. Jadi misalkan they have like Air Jordan for instance, dia mau diganti kulitnya dengan kulit satu brand tertentu gitu, kita provide authentic bags-nya, kita bongkar semua dan kita apply terhadap sepatunya gitu. Dan kita bongkar total Oke. semua sampai Ini sold. biar ngerti aja lah ya, kita sebut aja lah merek lah. Misalnya LV. Chanel. Atau Chanel. ya we rarely use Chanel sih, biasanya LV lah karena dia ada monogramnya kan. Oh, Jadi- karena ada monogramnya. jadi Oke. bisa, Lebih common LV. Ya mungkin contohnya seperti ini misalnya gitu ya. Ya. Ini kan kita Air Max, kita bongkar semuanya. Ini boleh Oke. diunjukin ke kamera? Nah, ini kan kulitnya adalah kulitnya LV, Iya. ya kan? Nah, tapi ini sepatunya jadi ini ditempel aja gitu. Nggak tempel, kita bongkar semua sampai sole dan uppernya itu terpisah. Kita buat pola baru, kita ada sekitar 4 sampai 5 mesin yang untuk melakukan konstruksi. Kalau kulitnya ini sendiri dari mana? Kita beli dari tas yang otentik Tasnya? dan otentik Original. juga, Pak. Tas otentik. Original? Original. Ya, artinya bisa Harus aja kan original. dari satu tas Anda bikin misalnya ya itu Dua sepatu, kulit jam ya. dan sebagainya Iya. bisa Iya. seperti itu kan. Betul. Oke, tapi apakah ini harus merek-merek yang maksudnya yang mahal? Branded? Enggak juga, sebetulnya yang kita incer kan adalah kita mau dapat monogramnya sih sebetulnya. Kita dapat pattern daripada si Pattern dari merek itu. tersebut. Let's say ya, Gucci atau apa gitu ya. Kita aplikasikan ke dalam sepatu ini. Oke, gitu. oke. Artinya Anda membuang satu tas dong ya? Benar-benar membuang. Jadi kita Membuang satu bongkar tas. semuanya, Oke. kita bikin pola di situ dan Tapi si pembeli itu provide? enggak, semua dari kita. Oh, semua dari lo? Semua dari kita. Oh, Oh, jadi tinggal bayar aja dong. Oke, let's assume kalau gitu misalnya harga sepatu ini jadi berapa? Ini kita jual 17 juta. Ini dijual 17 juta. Ah. Kalau untuk desainnya sendiri kalian desain dulu gambar baru Iya. jadi atau gimana prosesnya? Biasanya kita ada satu tim yang memang mereka komunikasi dengan klien, kemudian setelah itu kita mau tanya mereka maunya seperti apa dan seterusnya, kita buatkan mock up
sampai mereka seneng dengan mock-up itu baru kita kerjakan. Baru dikerjakan, oke. Dan mereka ini terkenal nama Never to Lavish gara-gara jaketnya Jokowi. Iya, Bapak alhamdulillah. Jokowi waktu Alhamdulillah waktu itu kita dapat kesempatan untuk buatin buat Bapak juga. Gimana ceritanya kok? Kita waktu itu lagi ada di pameran ya, pameran Iya, Jakarta betul. Sneakers Day, Jakarta kemudian Sneakers Day. Pak Jokowi hadir, kemudian saya coba nunggu di satu tempat, kemudian pas beliau lewat saya kasih tahu bahwa nih kebetulan ada satu customer kita pernah bikin wajahnya Bapak gitu ya, dan saya tunjukin fotonya gitu kan, dia tertarik balik ke booth kita dan dari situ mulai Bapak komunikasi sama kita gitu. Mulai, oke. Jadi coincidence sih. Baik, jadi saya dengar katanya Rico itu juga lagi ngebikin sepatu dia. Sepatu dia Sepatu dia. Kemana aja? Saya habis dari BSD. kok pakai daster Bentar, sih? bentar. Ini gombrongan deh. Persiapan buat ulang tahun Transmedia. Bentar bro, sini bro, sini. Pesta. Keren kan? Dipanggil Mas Ded, Thank you ya bro. Bro. Thank you. Gua kayaknya tahu nih rompi punya siapa, kayaknya gua tahu bro. Punya siapa? Punya siapa Mas Ded? Kayaknya punya gua deh. Kok Kayaknya lanjang? punya gua yang main gua kasih mereka deh. Yakin tuh. Ini punya saya bukan? Iya betul. Punya saya? Iya, betul. Oh, Anda belum pernah dipukulin orang yang lebih tinggi dari Anda. Pinjem mas. Nggak ada pinjam-pinjaman, bukan. Tanya gimana nih? Nah, bukan. Buat mejeng mas. Aduh Mas Jadi Riko. kemarin tuh saya minta Iya. pesanan saya untuk Iya. dibuatkan lambang NKRI. Ya, luar biasa. Ini hasilnya. Ya. Oh. Catnya khusus ya. Cat khusus untuk Tolong mejeng. pegang aja ya. Ya oke, Pak. Sombong banget. Oh, iya kan, ini mana tangannya mana? Tangannya sini. Keren. Nice. Nice. Gimana Mas Ded ngelihatnya? Apa? Keren nggak? Ini keren banget, saya lagi ngeliatin ini. Untuk ide gambarnya ini dari mana? Ya saya kemarin Siapa yang bisa jawab ini? Abang mungkin Nah sebenarnya sih kita ambil konsep dari Indonesia. Ya. Dan kebetulan emang dari awal kan konsep kita mau Wes. NKRI. Jadi Nah. kebetulan kita sematkan beberapa budaya Indonesia lah di dalam Garuda tersebut gitu sih. Ini jadi Merah putih depannya itu. ini apa? Ada merah putih. Merah Ada Ya, ini merah sebenarnya putihnya. bendera sih, bendera Bendera Indonesia. itu. Oke, Bendera, bendera. oh itu dia tuh gambarnya. Ya. Dan ini digambar tangan ya? Gambar tangan. Digambar tangan dengan cat Dengan cat tertentu? khusus ya. Catnya khusus ya? Oh, oke. Ya kan sayang nanti begitu pulang cuci pakai jadi biru lagi. Hilang ternyata. Berapa lama bikinnya mas? Kalau Jaketnya. untuk, nggak sebenarnya kalau misalnya normally kita bikin sebulan biasanya. Tapi Tapi? untuk Mas Dedi kemarin kita bikinin 2 hari kalau nggak salah. 2-3 hari. Widih. 2 hari. 2 hari. Oh, tapi sama kualitasnya. Sama. Oh, kalau gitu saya mau nanya Saya takut harganya. dimarahin soalnya. Kenapa? Takut dimarahin. Oh iya, di sini nggak ada kan? Sulit ya kan? Benar. Harga berapa bro? Kalau untuk jaket sih kita Ini aja ini yang saya buat ini, yang saya buat nih harga berapa? 4,5 juta. 4,5 juta, nanti tolong bayar ya. 4,5 juta tuh hanya ongkosnya saja. Kadang juga kita provide juga untuk jaket juga sih gitu. Ya. Oh, tapi kalau ini untuk ongkosnya saja 4,5 juta. Ah, Oh, nanti tambahin 8 lah ya. Ya, jadi aku yang tambahin. Oh iyalah. Yang paling murah nggak ada Mas? Yang paling murah harga berapa biasanya? di 3,5 sih kalau untuk jaket. 3,5 untuk jaket. 3,5 juta tuh untuk gambarnya saja ya? Gambar berarti? saja. Oh, oke ya. Tapi kan kita lihat harga ininya, apa namanya, karyanya. Karyanya yang tidak ternilai. Yang tidak ternilai karyanya. Oke, ini kok dada saya agak sempit ya? Kayaknya Mas Ded lagi gedein badan. Bukan, ini nyantol nih belakang saya. Oke. Ah, oke. Saya tahu sini aja. Saya Oke. pegang aja udah. Tapi kalau pernah nggak ngerjain yang paling Ya. mahal sampai puluhan, ratusan juta misalnya, pernah nggak? Ada nggak barang yang diproduksi sampai semahal itu? Untuk produksi kita pernah sepatu sih yang paling mahal. Sepatu berapa? dekon-dekon tadi. Jadi itu sekitar 17 juta. Itu yang Kalau paling untuk nilai apa namanya nilai customnya ya. Iya. Tapi kalau untuk barangnya itu pernah kita ngerjain Hermes sampai berapa Hermes? harganya? kita ada Waktu itu? Hermes terakhir. Ini kita lagi masuk ada 2 atau 3 itu mungkin saya ada mungkin couple of hundred, berapa ratus. Berapa ratus Berapa juta? ratus 100 juta. Oh, Kita ya, ternyata gambar. dari Ditungguin. mereknya, Iya, ternyata dari brandnya. brandnya. Sepatu saya mana ya? Iya, katanya dia pesan sepatu. Ngomongin sepatu yang Oh, iya. ratusan juta, sepatu Itu lagi saya kan lagi nitip dikerjain. mas. Lagi Mas dikerjain. Riko punya sepatu Tunjukin ratusan dong, tunjukin. juta. Ada ini sepatu saya bukan ya? Ini Yang Belum di selesai. ini tapi belum kelar. Kan baru Ini. dikasih. ujungnya Iya. aja kelihatan. Lo enggak sepatunya Riko mana? Ini, oh iya sepatu saya ini. Ini bukan sepatu anak-anak ini. Ya, kaki saya emang kecil mas. Tadinya coklat. Sombong. Diketawain Mas Dedi sih nggak seberapa perih, diketawain anak-anak tuh. Pedih banget. Itu anak cewek yang paling mungil aja lebih gede dari ini, Riko.
Nanti saya rendam minyak tanah biar melar. Tadinya coklat aja. Ya, tapi tadi katanya mereka nggak bisa ngerjain. Ya, kenapa? Geli. Ya udah. Coklat Berarti aja mau jadi- dilanjutin ya? Boleh. Oh, jadi mau Lanjutin, dikerjakan. lanjutin. Baik. Oke, mau kerjain. Dong, yang bagus Om, kayak saya suka. Kita akan lihat hasilnya seperti apa setelah Iya. dirombak ya. Setelah Iya. dirombak itu Iya. tadi udah dilihat awalnya seperti apa, nanti dirombak seperti apa. Nah, saya break dulu. Nah, setelah ini kita akan ketemu dengan anak-anak ini milenial ya berarti ya? Iya. Nah, ini Milenial. milenial. Masih 27 tahun kalau nggak salah umurnya. Masih 27 tahun. Jadi mereka ini ngebuat sebuah yayasan. Ya. Nah, yayasan ini tuh luar biasa karena dia tuh kayak mengumpulkan Anak-anak jalanan. anak-anak jalanan terus mengkaryakan Betul. dengan barang-barang yang bekas sebenarnya. Iya. Namanya adalah Nara Kreatif. Nezatullah ya, Nara Kreatif nama yayasannya. Nama yayasannya adalah Ya. Nara Kreatif. Betul. Setelah yang satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Iya kayaknya ngebut baru berapa hari kan main kan.